أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ta'ala untuk syarah Minhajus Salikin, yang padanya dorongan dan himbauan serta hasungan bagi kita semua untuk betul-betul memberikan perhatian terhadap ilmu syar'i, terkhusus ilmu dalam cabang fikih, karena ilmu ini berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait dengan mukallaf, dengan kita semua. Oleh karena itulah akhwan fillah, pada pembahasan kita ini hendaknya kita betul-betul mengerahkan dan mencurahkan apa yang kita mampu untuk memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka sekarang kita masuk pada muqaddimah dari muallif rahimahullah ta'ala. Adapun biografi tentang Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala telah berkali-kali kita lewati pada pembahasan kitab-kitab beliau sebelumnya yang telah kita pelajari, di mana kita ketahui beliau adalah seorang alim yang berasal dari negeri Unaizah, daerah Al-Qasim, yang termasuk wilayah Saudiyah. Ulama yang hidup dari tahun 1307 sampai wafat beliau di tahun 1371. Yang dari kehidupan kecilnya beliau mendapatkan ujian yang banyak, dengan meninggalnya ibu tercinta di umur 4 tahun, disusul pada umur 7 tahun meninggal ayahnya, dan beliau tumbuh berkembang dengan perawatan ibu tirinya, di mana sang ibu, walaupun dia diistilahkan dengan ibu tiri atau ibu sambung, ternyata tidak sebagaimana digambarkan bahwasanya ibu tiri itu kejam. Nah, bahkan ibu sambung ini memberikan rasa kasih sayang yang besar kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala di masa kecilnya tersebut, sampai tumbuh menjadi seorang pemuda. Kemudian baru berpindah untuk tinggal ke rumah kakaknya, yang di situ dia hidup, kemudian menimba ilmu,
dan terus-menerus berkembang karena semangat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau dan kecerdasan yang Allah anugerahkan kepada beliau rahimahullah. Syahidnya ya khanifillah, memang seseorang mesti akan diuji. Mesti akan diuji, dan masing-masing akan diuji yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang ujian apa yang pantas bagi si hamba tersebut. Ada yang diuji dengan kefakiran, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan lain hal. Oleh karena itulah masing-masing dari kita banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah dan at-taufiq. Memohon keselamatan dan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada muqaddimatul muallif di halaman ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kebiasaan para muallifin, mereka memulai tulisan-tulisan mereka dengan basmalah, iqtidaan bi kitabillah wa ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabarrukan bi dzikri ismillah tabaraka wa taala al-azim. Ini 3 sebab pokok. Kemudian sebab yang keempat, isti'anatan billah. Kalau ditanya apa alasan atau apa hikmah dituliskannya basmalah di awal-awal tulisan, yang pertama untuk mengikuti kitabullah, mencontoh kitabullah Al-Quran yang diawali dengan basmalah. Yang kedua untuk ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengawali surat-surat yang dikirim kepada berbagai penguasa di penjuru dunia dan diawali dengan basmalah, yang bahkan hal ini juga merupakan sunnah para anbiya sebelumnya, sebagaimana dalam kisah Nabi Sulaiman, di mana beliau memulai risalah yang ditulis kepada Ratu Saba, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang ketiga yaitu untuk tabarruk, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan alasan yang keempat untuk isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya di awal perbuatan yang mau dilakukan. Karena pada bismillah adalah lil isti'anah, untuk memohon pertolongan, memohon ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nasta'in, kemudian dipertegas kembali oleh beliau, dan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala lah kami memohon pertolongan. Sebagaimana dalam pertengahan Al-Fatihah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Dan isti'anah merupakan hal yang sangat penting, yang merupakan buah dari keyakinan bahwasanya diri kita ini fuqara, diri kita ini fakir, diri kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya
dan memohon pertolongan kepadanya serta memohon ampunan dan bertobat kepadanya. Di sini terdapat beberapa poin yang senantiasa terulang-ulang. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebagaimana dalam hadis khutbatul hajah. Diawali dengan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terpuji dikarenakan dua hal pokok. Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan pujian yang mutlak karena dua hal pokok. Apa itu? Indak Okasha. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Yang kedua, karena dialah yang memberikan semua kenikmatan kepada kita sehingga kita memuji Allah sebagai bentuk kesyukuran. Dan memuji, ya kawan, hakikatnya adalah zikru mahasinil mahmud ma'a mahabbah wa ta'zim. Yang namanya alhamdu, memuji, itu adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dipuji, diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Harus diiringi dua hal ini. Apa itu, Yusuf? Diiringi rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat kita memuji Allah. Zikru mahasinil mahmud. Kita sebutkan kebaikan, keutamaan-keutamaan, kebagusan-kebagusan zat yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cuman bukan hanya sekedar menyebutkan tok, tapi apa? Ma'a mahabbah wa ta'zim. Disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Harus ada kecintaan kepada zat yang kita puji dan pengagungan kepada zat yang kita puji. Ini alhamdu yang merupakan salah satu ibadah yang agung, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inuhu, isti'anah maksudnya adalah talabul aun, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tambahan sin dan ta pada wazan sarf dalam bahasa Arab memiliki makna talab. Sebagaimana pula setelahnya wa nastaghfiruhu, maksudnya talabul maghfirah, memohon ampunan. Dan yang dimaksud dengan al-maghfirah yaitu sitrud dzambi wat tajawuzu anhu, ditutupnya suatu dosa dan dimaafkannya. Ini namanya apa? Maghfirah. Sehingga ketika kita memohon maghfirah kepada Allah, yaitu kita memohon kepada Allah agar dosa kita ditutup dan tidak dituntut. Ini makna maghfirah. Apa itu makna maghfirah? Mujahid? Nah, memohon kepada Allah agar ditutup dosanya, tidak dituntut. Sitrud dzanbi wat tajawuzu anhu. Wa natubu ilaihi, dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya dia berbuat dosa. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami memohon atau kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita. Dan ini termasuk di antara perkara penting sebelum yang lain dari hal-hal yang kita khawatirkan keburukannya, yaitu keburukan jiwa kita sendiri. Karena masing-masing kita memiliki jiwa, dan jiwa tersebut ada keburukannya. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala tidak jaga dari keburukan jiwanya, maka akan celaka. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah katakan innan nafsa la ammaratun bisu. Di surat apa ini? Indah Ibadah
Sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Nah, dalam surat Yusuf. Makanya kita memohon agar dilindungi dari keburukan jiwa kita. Nas'alullah al-afiyah. Apabila seorang sudah kalah dengan jiwanya dan terkena keburukan-keburukannya, maka tidak akan mungkin dia bisa mengalahkan musuh yang dari luar dirinya, baik itu syaitan kalangan jin maupun syaitan kalangan manusia. Wa sayyi'ati a'malina, dan memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan amalan-amalan kita. Naam, keburukan amalan dari amalan-amalan dosa dan kemaksiatan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Karena balasan dari keburukan adalah keburukan yang semisal. Makanya kita memohon kepada Allah agar keburukan-keburukan yang dilakukan itu kita dilindungi dari dampak jeleknya oleh Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka tidak akan ada satupun yang mampu untuk menyesatkannya, dan siapa saja yang Allah sesatkan maka tidak ada satupun pemberi hidayah baginya. Di sini isyarat bahwasanya secara umum manusia terbagi menjadi dua, yaitu muhtadin wa dhal. Orang yang mendapatkan hidayah dan orang yang sesat, wal iyadu billah. Dan jalan hidayah itu sangat jelas. Cuman bersamaan dengan jelasnya, akhwat, siapa saja yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk menapakinya, maka tidak akan mungkin bisa menapaki jalan tersebut. Maka tatkala seorang hamba telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, hendaknya betul-betul dijaga hidayah tersebut. Dijaga hidayah tersebut agar jangan sampai dia terpalingkan dari hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka berbagus ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim dalam salat-salat kita, untuk kita hadirkan hati kita bahwasanya kita sedang memohon hidayah, memohon petunjuk kepada Allah, apalagi di zaman ini. Di zaman yang begitu banyak syubhat bertebaran di sana sini. Betapa banyak syubhat yang menjadikan manusia bingung, bahkan pada perkara-perkara pokok di dalam agamanya. Bahkan tidak jarang seseorang yang karena kebingungannya sampai kemudian murtad dan meninggalkan agama yang hak. Nah, tidak ada jaminan bagi seorang hamba bahwasanya dia terus-menerus bisa istiqamah di atas hidayah. Maka kewajiban kita terus senantiasa memohon agar Allah berikan hidayah kepada diri-diri kita. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, amma ba'du. Kemudian beliau membacakan dua kalimat syahadah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Hamba berarti tidak boleh diibadai, dan rasul berarti tidak boleh didustakan, tidak boleh dimaksiati, akan tetapi ditaati dan diikuti. Dan dua kalimat syahadah sangat penting untuk kita bacakan di awal-awal penulisan maupun di awal-awal khutbah, di awal-awal ceramah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Telah disahihkan oleh dua imam ahli hadis abad ini, yaitu Imam Al-Albani dan Imam Al-Wadi'i rahimahumallah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudun fahiya kal yadil jadma." Kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudun fahiya kal yadil jadma. Antum tambahkan. Hadis ini pendek tapi penting untuk diingat. Naam, tentang apa? Pentingnya seorang dalam muqaddimah ceramahnya, muqaddimah khutbah, muqaddimah penulisan untuk apa? Untuk menyertakan padanya dua kalimat syahadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu khutbatin, setiap khutbah. Khutbah mencakup apa? Perkara yang kita ajak bicara orang lain, khitab. Baik khutbah Jum'ah, khutbah Id, khutbah salat gerhana. Demikian pula bahkan khutbatun nikah. Juga pada semua ceramah-ceramah muhadharah jangan sampai seorang luput dari membaca dua kalimat syahadah. Dalam kajian-kajian, para ummahat pun ketika mengajari anak-anak jangan sampai lupa untuk apa? Mengawali dengan tahmid. Kemudian juga apa? Dua kalimat syahadah ini. Setiap khutbah laisa fiha tasyahudun, yang tidak ada padanya tasyahud, fahiya kal yadil jadma, maka sungguhnya itu seperti tangan yang terputus, tangan yang terpotong. Kira-kira kalau tangan itu terpotong, kemanfaatan yang bisa didapat dari tangan tersebut banyak atau enggak? Betul. Tidak. Ya, tangannya terpotong, untuk mengambil sesuatu enggak bisa. Naam, qalilun nafa', sedikit kemanfaatannya. Makanya Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam As-Sahihah memberikan ta'liq. Kata beliau, wala'alla hadha huwa as-sababu aw 'ala al-aqalli min asbabi 'adami husulil fa'idati min katsirin min ad-durusi wal muhadharat allati tulqa 'ala at-tullab annaha la tuftatahu bit-tasyahhudil madhkur. Ini kata beliau, kemungkinan ini adalah sebab atau minimalnya termasuk di antara sebab tidak tercapainya faidah dari kebanyakan pelajaran-pelajaran dan ceramah-ceramah yang disampaikan kepada para pelajar, apalagi di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah guru ngajar, mana ada diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung di papan tulis. Ini kalau pelajaran-pelajaran di sekolah yang bukan dini, sekolah agama. Dan kemungkinan juga di bangku-bangku perkuliahan, walaupun mungkin apa kuliahnya jurusan agama, apabila pengajarnya tidak memiliki ilmu tentang hal ini juga akan menyepelekan. Makanya kata Imam Al-Albani, ini di antara sebab tidak tercapainya faidah pada mayoritas pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah, di universitas-universitas, pelajaran-pelajaran dan muhadharah, ceramah-ceramah yang diberikan kepada para pelajar. Kenapa? Annaha la tuftatahu bit-tasyahhudil madhkur. Di mana ceramah-ceramah itu tidak dibuka dengan tasyahud, dengan dua kalimat syahadat yang disebutkan tadi. Ma'hirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-balighi ala ta'limihi ashabahu iya. Bersamaan dengan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari para sahabatnya tentang dua kalimat syahadat tersebut untuk dibaca dalam apa?
dalam muqaddimah khutbah dan ceramah. Nah, maka ini tanbih penting ya kawan, untuk kita semua bahwasanya muqaddimah pada ceramah-ceramah, pada khutbah apalagi khutbah Jum'ah, nah juga dalam kajian-kajian dan pelajaran-pelajaran kita, walaupun mengajari anak kecil, majelis kita bermajelis dengan anak-anak, mau mengajari, nah baca tasyahud. Baik. Untuk apa? Untuk bisa apa? Bisa keluar dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fahiya kal yadil jatma, agar tangannya tidak terpotong. Ya, ibaratnya seperti tangan yang terpotong, agar faedahnya besar dan mudah untuk didapat. Baik, ini juga sebab barokah. Sebab dari barokah. Nah, amma ba'du. Qala fa hadha kitabun mukhtasarun fil fiqh. Jama'tu fihi bainal masail wad dalail. Maka ini adalah kitab ringkas dalam pembahasan fikih yang aku kumpulkan padanya antara masail dan dalail. Yaitu dikumpulkan antara apa? Antara permasalahan-permasalahan dengan dalil-dalilnya. Nah, mukhtasar ringkas, lafaz-lafaznya ringkas, tapi apa? Tapi memiliki kandungan makna yang luas. Waqtasartu fihi ala ahammil umur, dan aku mencukupkan diri dengan menyebutkan perkara-perkara yang paling pentingnya dalam kitab ini. Kenapa? Kalau mau membahas semua masail fiqhiyah tentunya akan sangat luas. Baik, bagi para penuntut ilmu di awal-awal mempelajari fikih butuh apa? Mempelajari perkara-perkara pokok dulu, perkara-perkara yang penting dulu, sebelum perkara-perkara yang lain yang lebih luas dan lebih mendalam. Wa'zamiha naf'an, dan juga aku pilihkan, aku cukupkan dengan perkara yang paling besar kemanfaatannya. Kenapa? Li syiddatin darurati ila hadzal mawdu', dikarenakan kuatnya kedaruratan kepada pembahasan ini. Nah, karena kita mau beribadah butuh mengetahui hukum-hukum fikihnya. Nah, sehingga dengan ini akan seorang bisa mengetahui hikmah yang sangat agung di dalam syariat kita. Dan dengannya pula seorang akan keluar dari belenggu taklid, sehingga akan menyeru manusia kepada agama ini dengan baik. Kenapa? Dia mengetahui masail yang terkandung dalam hukum-hukum syar'i dengan disertai dalil-dalilnya. Qala wa katsiran ma aqtasiru 'ala an-nasi idza kana al-hukmu fihi wadihan, dan mayoritasnya aku mencukupkan dengan menyebutkan nas. Yang dimaksud dengan nas adalah apa? Al-Qur'an dan sunnah, yaitu nas dari lafaz ayat Al-Quran atau lafaz dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencukupkan dengan menyebutkan nas apabila hukum yang terkandung padanya jelas. Li suhulati hifdhihi wa fahmihi 'alal mubtadi'in, dikarenakan mudahnya untuk menghafal nas tersebut dan untuk memahaminya bagi para pemula. Dan inilah tujuan seorang apa? Seorang mengajarkan ilmu, yaitu untuk mempermudah, pada siapa saja yang mendengar dan mengikuti pelajaran. Li'anna al-ilma ma'rifatul haqqi bidalilih, dikarenakan ilmu itu hakikatnya adalah apa? Ma'rifatul haqqi bidalilih. Ini ilmu ya kawan. Kalau antum ditanya ilmu itu apa? Ini jawabannya.
Ilmu adalah ma'rifatul haqqi bidalilih, mengetahui kebenaran berdasarkan dalilnya dari Alkitab maupun As-Sunnah. Perkataan ini juga datang dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala qala, sebagaimana beliau katakan, al-ilmu ma'rifatul haqqi bidalilih, sama. Dan kemungkinan besar Imam As-Sa'di rahimahullahu taala juga mengambil pengertian yang beliau bawakan ini ya dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Perkataan yang semisal juga datang dari Imam Ibnu Abdul Bar. Kata beliau rahimahullahu taala, fa innan nas la yakhtalifuna anna al-ilma huwa al-ma'rifatul hasilatu 'anid dalil. Wa amma biduni dalil fa innama huwa taqlid. Sungguhnya manusia tidaklah berselisih bahwasanya ilmu yang sejati itu, akhwan, annal ilma, ilmu yang sebenarnya adalah apa? Al-ma'rifah al-hasilah 'anid dalil, yaitu pengetahuan yang terhasilkan dari suatu dalil. Ketika seorang mendapatkan suatu dalil, kemudian dia mengambil istimbat hukum darinya, mengetahui suatu permasalahan dengan dalil tersebut, maka itulah ilmu. Adapun tanpa dalil, maka itu adalah taklid hakikatnya. Dan dengan seorang memahami fikih ini, akhwat, ini merupakan salah satu langkah untuk seorang keluar dari belenggu taklid. Kenapa? Karena nanti akan kita ketahui hakikat fikih itu apa. Nah, ada kalimat yang bagus dari Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, fa bihadza na'rifu ahammiyata ma'rifatid dalil wa anna talibal ilmi yajibu alaihi an yatalaqqal masaila bidalailiha. Dengan ini kita ketahui pentingnya mengetahui dalil. Tapi jangan sampai ini cuma sekedar slogan dalil, 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 padahal dia juga tidak menghafal Al-Quran, tidak menghafal hadis. Tariqah, jalan, metode yang butuh ditempuh untuk bisa mencapai ini berarti apa? Seorang berusaha untuk menghafal. Maka di sini juga dorongan bagi kita semua akhwan untuk menghafal Al-Quran pada waktu-waktu yang kita miliki. Jangan seorang berhenti dan melemah. Walaupun satu ayat, dua ayat, nah, hendaknya terus dan terus dia berupaya untuk menambah. Nah, setelah kita mengetahui keutamaannya, juga dalil dari As-Sunnah. Ya, kita penting untuk mengetahui dalil. Wa anna talibal ilmi, dan bahwasanya penuntut ilmu wajib untuk dia mengambil masail dengan dalil-dalilnya. Mengambil permasalahan itu dengan apa? Dengan dalilnya. Berarti butuh bagaimana memahami dalil. Butuh ilmu bagaimana memahami dalil, dan butuh ilmu bagaimana mengambil pendalilan yang benar. Dan disinilah dibutuhkannya ilmu usulul fikhi, sehingga pendalilan dia itu pendalilan yang benar, bukan pendalilan yang amburadul, bukan pendalilan yang sembarangan. Karena metode untuk berdalil juga ada ilmunya. Ada ilmunya. Nah, maka di sini juga butuh merujuk kepada ulama-ulama sebelum kita.
Wa hadza huwa alladhi yunjihi 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah yang akan menyelamatkan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Li'anna Allah sayaqulu lahu yaumal qiyamah madza ajabtumul mursalin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan bertanya kepadanya pada hari kiamat, apa jawaban kalian terhadap para rasul yang diutus? Kalian mengikuti, menerima, membenarkan, ataukah mendustakan dan bermaksiat kepadanya? Wala yaqul madza ajabtumul muallif al-fulani. Dan Allah tidak mengatakan apa jawaban kalian terhadap muallif fulani ketika diajak untuk mengikuti kitab karangannya. Tidak ditanya, tapi ditanya kita tentang apa? Tentang bagaimana kita menjawab seruan para rasul. Fa idzan la budda an na'rifa madza qalatir rusul lina'lama bih. Madza qalatir rusul lina'mala bih. Maka dari sini mesti kita mengetahui apa yang diucapkan oleh rasul-rasul itu, dan terkhusus bagi kita apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Dan ini penting, sehingga kita menjadi muslim, terlebih lagi mengaku sebagai ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnah yang mengikuti sunnah. Ditanya tentang hadis innamal a'malu binniyat, tidak ngerti. Nah, ini sangat memprihatinkan. Nah, mau mengatakan mengikuti sunnah, tidak tahu sunnah, tidak punya simpanan sunnah yang dia hafal. Dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat kusur, yaitu sangat kurang pada diri kita kalau demikian keadaannya. Nah, maka kawan sedikit-sedikit seorang hendaknya menguatkan himmah agar pernyataannya itu bukan sekedar slogan kosong, bukan sekedar seperti yang dikatakan oleh penyair kullun yadda'i waslan bi Laila walakin Laila la tuqirru bidzaka. Semua mengaku-ngaku punya hubungan dengan si Laila, akan tapi Laila ternyata tidak mengakuinya. Kasihan yang seperti itu. Ya, kasihan. Nah, ngaku punya hubungan tapi tidak diakui. Mengaku punya hubungan dengan sunnah, mengaku punya hubungan dengan dakwah salafiyah, bahkan slogannya Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, tapi gantian disuruh mendatangkan Al-Quran, tidak bisa. Membaca Al-Quran juga geratulan. Tahu geratulan? Terbata-bata. Kemudian ketika dituntut untuk membawakan sunnah juga tidak mampu. Maka ini menjadi bahan ketawaan ahli bid'ah. Maka ini tuntutan bagi para talabatul ilm. Demikian pula kepada semua ikhwah salafiyun untuk menghidupkan jawul ilmi, udara yang ilmiah, ya, suasana yang ilmiah. Wujudkan suasana yang ilmiah, jangan suasana yang hanya dipenuhi dengan arena untuk bantah membantah. Wujudkan suasana ilmiah. Kalau kita sibuk kawan dengan kesibukan kita dalam belajar, kesibukan kita dalam beribadah dan mengambil al-aham fal-aham, mengambil yang paling pokok dari perkara-perkara yang pokok, karena manusia memiliki skala prioritas. Apalagi di zaman ini, mana yang paling menyelamatkan dia, pilih. Untuk kita kita ambil. Mana perkara yang tidak butuh nanti untuk kita iktidar di kemudian hari, butuh untuk minta maaf, butuh untuk meralat, butuh untuk klarifikasi dan seterusnya. Maka sebelum seorang melakukan, dipikir masak-masak secara matang. Dan tidak ada perkara yang lebih bermanfaat melebihi melebihi menyibukkan diri dengan ilmu ini, menyibukkan diri dengan dalil, menghafal dalil, kemudian memahami dalil dan beramal dengan dalil.
Barakallahu fikum. Insyaallah taala untuk kelanjutannya tentang hakikat fikih dan ahkam yang 5 dalam hukum-hukum fikhiyah, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.